Oke, CBP. CBP sama Chris. Udah? Oke. Tinggalin aja si Darson. Ya, Ahi Darson silakan duduk di sebelah sana Ahi. Tapi kita Oke, siap? Oke, sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pengunjung, para pembeli dan para penjual, serta warga masyarakat yang sedang sibuk ya di Bazar Ramadan, ya, yang sedang mungkin memilih takjil saat ini, yang sedang juga menawar-nawar, atau yang sedang bertransaksi menggunakan kris. Bener nggak? Betul. Boleh dong dipakai mikrofonnya. Oke. Dan saya di sini rame ya, ternyata bukan sendirian saja atau berdua dengan Ahi Darson. Saya di sini bersama dengan Duta Kris dan Duta CBP dari Bank Indonesia. Yang kita tahu kan Bank Indonesia ini bapaknya bank semuanya nih. Kenapa? Induknya. Ya Allah, induknya bank. Pakai mic bang. Oke. Kalau misalkan ya ini masyarakat atau ikhwafillah, penonton ataupun pendengar Mujahidin TV dan Mujahidin FM yang datang ke Bazar Ramadan Mujahidin Kalimantan Barat, pastinya ketika memasuki pintu gerbangnya Bazar Ramadan itu di arah depan ya sudah terlihatlah dia apa tuh standnya Bank Indonesia ada di sebelah kiri dan juga stand Bank Kalbar Syariah itu juga ada. Iya, ada Bang Sokip di sana. Halo Bang, ketemu lagi kita. Iya, mau gabung Bang? Oh enggak, oke. Bang Sukip nih lagi cari-cari menu takjil kali ini ya. Baik, nah kita kalau ngobrol-ngobrol nih tentang Bank Indonesia ya. Oke, beberapa kali saya membantu MC di Bank Kalbar Syariah itu selalu mengedukasi terkait dengan kris. Kita kris dulu aja nggak apa-apa ya? Boleh. Aman? Boleh. Oke, nah kenapa sih begitu penting sekali dan kenapa si kris ini nih menjadi kayak primadona dalam bertransaksi? Oke, siap. Kenapa sekarang kris itu sangat digaungkan ya Kak ya? Dan kita tuh selalu mengedukasi dan tentunya adanya bot kris tuh untuk kris experience. Jadi kayak masyarakat itu bisa scan Rp1, kalau belum pernah coba tuh kita ajarkan gimana cara pakai kris. Dan terus ya itu kenapa sangat-sangat digaungkan karena sekarang kan udah masuk ke zaman digital, semuanya serba bisa bayar pakai digital, kayak apapun belanja digital. Nah itu kris salah satu ikut perkembangan zaman sih Kak yang digaungkan. Sebagai catatan HP-nya harus ada m-bankingnya dan atau e-wallet kayak Dana, e-wallet, ShopeePay. Baik, dan harus ada juga tuh aplikasi Pemindai itu. Ya, kalau nggak ada mah percuma ya. Iya. Iya, dan harus ada kuota. Ya, itu yang penting. Itu yang penting. Kuota ya. yang penting. Betul. Oke, lalu kenapa nih? Kenapa kris ini selalu diedukasi setiap saat nih kayaknya? Dan sekarang ini kan kayak less money gitu ya. Jadi semuanya dialihkan ke hal-hal yang elektronik, termasuklah kris ini sendiri. Itu kenapa sih si kris ini ada masalah apa dengan kris? Sebenarnya nggak ada masalah, cuman karena kris nih masih banyak orang awam ya Kak yang belum tahu gitu. Jadi kadang ada yang kena penipuan. Baik.
kayak barcode kris yang seharusnya itu pernah itu kayak ada kejadian viral di barcode kris untuk sedekah yang ditempel di masjid itu ditukar sama salah satu oknum jadi kris pribadi dia. Jadi kalau orang mau sedekah masuknya ke bank pribadi bukan bank masjid gitu. Oke, and then? Jadi ya kayak selalu ke edukasi ini untuk mengingatkan, terutama untuk masyarakat, penjual maupun yang sering menggunakan itu harus hati-hati. Oke. Ketika ingin scan itu akan keluar. Dia nih dari mana? Contoh, saya punya toko dan kris saya itu namanya Toko Devi. Jadi ketika di scan di M-Banking atau e-walletnya akan keluar nama tokonya, Toko Devi. Toko Devi. Ya. Jadi harus dicermati dulu, jangan asal scan langsung masukin nominal, tapi harus dilihat dulu, oh benar ini saya belanja di Toko Devi dan krisnya Toko Devi gitu. Ada kasus ya mungkin terkait dengan hal ini. Dan makanya juga si kris ini sering terus diedukasi, terus diomong-omongin terkait dengan kris ini, berarti ada sesuatu hal ataupun ada yang pernah terjadi dengan kris ini ya. Ya sebenarnya kalau krisnya itu aman, hanya kadang oknum yang mengganti itu gitu. Kayak contohnya yang kayak kasus viral kemarin di masjid di Jawa kalau enggak salah itu ditukar sama kris oknum itu gitu. Jadi kayak ketika orang kayak sedekah itu seharusnya kan kayak dicek dulu, oh ini krisnya keluarnya kayak atas nama contoh, kayak atas nama Masjid Mujahidin gitu. Oke, berarti benar kita kayak sedekahnya mau ke masjid. Tapi ternyata krisnya ditukar. Di tiap ditempel di masjid itu kayak ditukar sama kris, misalnya kris punya saya sendiri. Jadi kayak ketika scan keluarnya bukan atas nama Masjid Mujahidin, tapi atas nama Devi Maulida gitu. Baik. Dan oh iya, saya mau nanya nih. Kris ini kita pribadi apakah bisa punya kris ataukah hanya usaha? Yang punya usaha saja yang punya kris? Kalau kris ini dia ada dua, bisa merchant yang punya, penjual, ada bisa pribadi yang punya. Contohnya kalau kita punya bank, punya M-Banking, itu bisa kita masukkan kode bayar. Jadi kayak penjual yang scan ke kita langsung ditarik. Oke. Oh iya, tetapi mungkin sebenarnya kalau kepemilikan kris ini itu untuk usaha berarti ya? Iya, kayak lebih banyaknya untuk usaha. Oke, baiklah, semangat kakaknya ya. Tapi mic-nya jangan terlalu dekat. Maaf Kak. Nanti hilang. Baik, nah itu dia ya para ikhwafilah yang sedang mendengarkan dan juga sedang menonton TV Mujahidin. Nah saya mau bertanya lagi nih sama Duta Kris nih ya. Duta Kris, pentingnya menggunakan kris. Kenapa? Supaya apa? Selain tadi kan menghindarkan dari hal-hal yang sifatnya merugikan, contoh kena penipuan gitu ya. Terus yang lainnya apa tuh kira-kira? Kenapa pentingnya pakai kris? Ini untuk saya pribadi ya, mungkin bisa juga untuk teman-teman yang lain itu lebih mudah, nggak perlu bawa dompet sih kemana-mana. Dan juga kan biasa kayak ada kayak kembalian yang perlu Rp800 atau 200. Nah kalau pakai kris kan kita masukkan aja jumlah sesuai belanjaan. Jadi kayak nggak perlu kembalian atau biasa kan ada nih kayak tenan gitu yang bilang, Kak ini ndak ada uang 500-nya, saya ganti permen. Nah itu nanti bakal dijelaskan sama Duta CB. Menarik ya. Menarik ini, ada duit sama permen, ini apa maksudnya? Oke, baik. Nah juga kris ini ya, kalau nggak salah, ini juga untuk mencegah penyebaran uang palsu. Karena kemarin itu ada kasus di Bazar Ramadan, salah satu penjual ketika saya mengapresiasikan juga di Bank Kalbar Syariah, yaitu terkait dengan ini. Ini saya kena uang palsu 200.000, jadi lembaran 100 ribuan. Terus orang itu beli jajanan saya dan saya ngasih kembaliannya pula tuh. Jadi barangnya didapat, kembaliannya juga didapat sama si oknum tersebut. Karena begini, karena tuh ketika kita melayani pembeli yang bejubel ya, yang banyak banget dan hanya dihandle contoh mungkin hanya 2 orang saja, nggak sempet kita melihat, meraba, menerawang gitu ya. Betul. Nah mungkin salah satu dari keuntungan menggunakan kris itu terhindar dari uang palsu. Iya. Itu benar banget.
Iya, betul. Dan mungkin Ahidarson ada mau bertanya nggak tentang kris? Nanti dijawab langsung sama Duta Kris. Oh, saya dulu. Oh, nanti Ahidarson nanya sama tadi apa? CBP rupiah. CBP. Tentang CBP ya, Ahidarson ya. Tentang CBP nanti Ahidarson dengan abang ini. Abang siapa namanya, Bang? Bang? Fatur. Oke, siaplah Bang Fatur. Terus juga ini, terkait dengan kris ya. Bisa mendetek juga tuh kan transaksi kita berapa banyaknya dan segala macamnya. Ada nggak sih kira-kira? Karena kan kemarin itu kita sudah mengumumkan untuk para penjual itu untuk bisa mengarahkan pembelinya menggunakan transaksi melalui kris. Itu bisa kelihatan ya? Bisa banget. Iya, bisa banget. Dan sebagai bocoran, apakah sudah banyak yang bertransaksi menggunakan kris? Sudah. Kan kita di bazar ini khususnya kita ada lomba untuk tenan yang masyarakatnya belinya banyaknya pakai kris. Baik. Dan itu kita kan harus pakai krisnya Bank Kalbar Syariah. Betul. Untuk melihat transaksinya kita bisa koordinasi langsung sama Bank Kalbarnya. Jadi langsung dikasih ke Bank Indonesia ini. Misalnya contoh di Donajenik udah 1.000 lebih transaksi. Oke, Gitu. oh gitu ya. Oke, berarti kelihatan nih ya, si penjual sudah mengarahkan ya, sudah menyarankan pembeli untuk menggunakan kris. Nah, kalau di sini kenapa harus Bank Kalbar Syariah? Karena memang Bank Kalbar Syariah ini kan sebagai sponsor utama untuk Bazar Ramadan Mujahidin Kalimantan Barat. Jadi kita sama-sama deh menggaungkan ya si kris ini dan berkolaborasi positif terkait dengan kris ini. Oke, Kak Devi, mungkin kakak ada yang pengen disampaikan kepada para penonton, pendengar, dan mungkin masyarakat di sini juga ya, terkait dengan kris ini, silahkan. Oke, tadi udah banyak yang saya bincangkan ya sama kakak. Mungkin untuk para pendengar yang nonton juga, para masyarakat juga, para penjual yang ada di Bazar Ramadan ini, mungkin saya mau merimain lagi bahwa di Bazar Ramadan itu ada booth dari Bank Indonesia. Iya, betul. Di booth itu ada edukasi kris dan cinta bangga paham rupiah. Oke. Dan khususnya di kris, kayak karena saya duta kris, itu kris selama Ramadan ini Kak, selama di bazar ini itu ada lomba tenan terbanyak yang masyarakatnya scan dan juga biasanya tuh kemarin di Sabtu Minggu ada lomba scan terbanyak. Oh iya kemarin, berarti itu hanya Sabtu Minggu saja? Iya. Oke, saya pikir tiap hari, hampir saya mau ngomong gini, oke, nggak jadi. Itu di tiap Sabtu Minggu. Jadi kalau start di jam 4 ya? Jam 4. Jadi kalau kayak kakak abang, kayak ibu bapak mau ikut, pantengin terus IG Bank Indonesia. Oke. Jadi tahu kayak kapan dimulainya, kayak kapan selesainya gitu. Oke. Dan boleh juga nih kalau misalkan kepo untuk lomba, datang aja ke booth-nya Bank Indonesia. Iya, betul. Di sana tuh sudah banyak banget ya terkait informasi, terus juga untuk krisnya sendiri, dan ada juga di dalamnya ini para abang kakak yang siap untuk memberikan informasi. Iya, betul. Baik itu terkait kris ataupun CBP rupiah. Saya lupa terus, takutnya maklum lah kan. Iya, betul, Kak. Puasa. Selain itu juga kalau mampir di booth juga kita ndak hanya datang, itu kita bisa dapat souvenir juga ya Bang. Oke, kayak ini souvenirnya, contohnya seperti ini ya. Iya, botol tumbler. Tumblernya cantik ya. Dan mungkin di sini juga para pengunjung ya atau pembeli yang pengen dapetin souvenir boleh merapat ke panggung utama. Panggung utama di sini saya bersama Bank Indonesia dan sudah mempersiapkan 2 tumbler cantik untuk Anda yang bisa menjawab ataupun yang mau bertanya. Silakan bisa ke panggung utama Bazar Ramadan Mujahidin Kalimantan Barat. Dari Bank Indonesia sudah mempersiapkan 2 merchandise yang cantik ya. Oke, Kak Devi ada yang mau ditambahkan atau kita langsung saja ke CBP? Kayaknya udah cukup, boleh langsung ke CBP. Boleh. Ya, Ahidarson silakan ya, giliran Ahi nanya-nanya tentang CBP, mungkin panjangannya CBP ini apa gitu kan ya. Oke, silakan. Cek. Oke, tadi sudah kita dengarkan terkait kris ya. Nah, kalau ngomong tentang kris nih ya,
kira orang tuh senjata. Keris nih senjata ke apa kok yang tak paham? Ya, yang tak paham. Kadang kita ngomong dengan orang kampung tuh pakai keris lah. Untuk apa belanja pakai keris nak bunuh orang kata. Kata keris kata senjata kan. Memang harus disosialisasikan ini ya. Apalagi daerah perkampungan. Kalau daerah kota sih udah pasti. Nah, ini kalau udah kota banyak paham lah. Sering kita dengar tentang keris. Apalagi sosialisasi ya. Oke. Nah, maaf nih, suaranya agak hilang di hari ini. Ini mau tanya tentang CBP rupiah. CBP rupiah. Apa lo kepanjangan nih? Oke, CBP rupiah itu merupakan kepanjangan dari cinta, bangga, paham, rupiah. Gimana dek? Jadi kami ada Gimana, Bang? gayanya. Kalau kami bilang CBP rupiah, jawab. Oke, boleh. Kalau misalnya saya bilang CBP rupiah, jawabannya cinta, bangga, paham, rupiah. Ini ya? Ya, rupiah. Cinta, Bangga, paham, rupiah. Iya, Oh, seperti itu. gitu. Rupiah. Iya. rupiah. Ah, ulang Oke, nih. kita ulang ya. Ulang. Oke. Iya. CBP rupiah, Cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, Wih. seperti itu kepanjangannya. Itu kepanjangannya. Ya. Cinta, bangga, paham, rupiah. Kok ngomong-ngomong cinta, bangga, paham, rupiah. Semua Indonesia suka dengan rupiah nih. Betul sekali, Bang, betul. Jangankan 1.100 rupiah pun kok ada dapat mau. Ngapa harus disosialisasikan benda ini nih? Oke, kenapa Bank Indonesia mensosialisasikan cinta, bangga, paham rupiah kepada masyarakat supaya masyarakat teredukasi dari rupiah itu sendiri, betapa pentingnya rupiah dalam perekonomian, betapa pentingnya rupiah dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya rupiah ini sangat penting sebagai mata uang negara kita. Betul. Ya, di sini tadi yang saya jelaskan CBP ada 3 poin Bang, cinta, bangga, paham rupiah. Kayaknya enggak sah lah kalau kita tak bedah satu nih. Ya, harus nih. Kalau kita sedikit aja Kak. Kalau di cinta itu ada 3 poin Kak. Yaitu mengenal, merawat, dan menjaga. Yang pertama mengenal karakteristik dan desain uang rupiah. Karena setiap uang rupiah ini memiliki pahlawan nasional. Di belakangnya ada tarian daerah. Terus ada flora Indonesia dan keanekaragaman budaya Indonesia. Selanjutnya merawat uang rupiah supaya rupiahnya tuh tidak cepat rusak. Yaitu dengan cara 5T. Tidak diremas, tidak dibasahi, tidak di staples, tidak dicoret, dan tidak dilipat. Seperti itu semuanya. Jadi supaya dan juga disarankan untuk teman-teman semuanya menggunakan dompet panjang supaya uang rupiahnya tidak mudah terlipat. Iya benar. Gitu pula. Tak kawan kalau dompet panjang ditarik orang belakang. Aduh, berarti abang harus bawa tas lagi bang, supaya rupiahnya enggak cepat rusak. Gitu. Lanjut lagi di M terakhir, menjaga keaslian uang rupiah dari peredaran uang palsu, atau kami sebutnya upal, uang palsu. Apa dengan namanya? Cara upal. Uang palsu. Dengan cara 3D. Itu mungkin slogan orang zaman dulu udah tahu dah biasanya. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, apa yang dilihat nih? Yang dilihat warnanya. Uang rupiah setiap nominal warnanya beda-beda. Kalau uang 5.000 ini coklat. Kalau uang 100.000 merah. Kalau uang 50.000 biru. Nah, selanjutnya sebagai itu. Terus diraba. Nah, kalau kita raba, ada bagian-bagian yang timbul, akan terasa timbul. Salah satunya bagian yang garis-garis ini. Garis-garis ini merupakan blind code atau kode tunanetra yang digunakan untuk teman-teman kita yang tidak bisa melihat. Ya bisa dilihat semuanya di sini. Kalau uang 5.000 menunjukkan 5 blind code di kiri dan di kanan. Jadi, semakin tinggi nominal uang rupiahnya, maka blind code-nya akan semakin sedikit. Begitupun sebaliknya. Ya, blind code. Ya, semakin tinggi, ya, semakin tinggi nominalnya.
Ya, nominal uang rupiahnya, blanketnya akan semakin Semakin sedikit. rendah. Oh. Begitupun gitu. sebaliknya. Jadi kalau misalnya uang 1.000, blanketnya itu Lebih 7. lebih ke atas. Iya, lebih banyak. Kalau misalnya uang 100.000, blanketnya cuma 1. Tapi kalau uang 1.000 rupiah, blanketnya ada 7. Ya. Gitu. Terus yang terakhir di Terawang. Kalau misal kita Terawang, ada nampak di sini gambar pahlawan. Gambar pahlawan. Ini namanya watermark. Terus selanjutnya adalah ada namanya gambar tanda saling isi. Yang ini, apa kita kena cahaya atau disentak akan ada logo Bank Indonesia. Tapi kalau kita lihat dengan mata biasa tidak terlihat. Itu 3D. Terus bangga ini ada 3 poin. Merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu-satunya alat pembayaran yang sah dan simbol pemersatu bangsa. Siap. Karena Bang pada tahun 2000-an awal, kita pernah kehilangan 2 pulau Indonesia, Bang. Apa tuh? 2 pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Karena itu diakui oleh negara lain. Salah satu hal kecilnya adalah karena masyarakat di daerah tersebut menggunakan mata uang negara lain di NKRI. Seperti itu, Bang. Gitu. Makanya Line in. Cek sedru. cek. Oke. Oke, lanjut tentang cerita Pulau Sipadan dan Ligitan tadi itu. Karena itu sangat pentingnya bangga. Karena sebagai warga negara Indonesia, kita tentu bangga karena rupiah satu-satunya alat pembayaran di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, paham. Paham ini ada 3 poin juga. Yaitu 3B, bertransaksi. Transaksi ini kita bisa menggunakan uang tunai dan non tunai. Salah satunya menggunakan kris tadi. Terus berbelanja. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi dilihat lagi skala prioritasnya untuk berbelanja yang diprioritaskan apa dulu. Yang dibutuhkan gitu. saja, Yang terakhir itu berhemat. Nah, berhemat ini bisa kita lakukan dengan cara investasi atau nabung di bank atau nabung di celengan. Salah satu bisa juga di bank kalbar juga kayak itu Bangkal Syariah. Ya? Itu Bang. Pentingnya cinta dan cinta bangga paham rupiah di masyarakat. Kalau saya tengok-tengok penjelasannya Kak ya. Berat kerja Bank Indonesia nih. Itu kan Bang. apa? Jadi sebenarnya harus diedukasi ke masyarakat. Bukan apa? Tak semua orang paham pandai merabak duit tuh. Tapi kalau lihat warna dah pasti tahu dah Bang warna. Itulah. Tak salah saya tuh pernah tengok ada berita lah ya. Atau video-video yang ada di media sosial. Mereka tuh nengok uang palsu dengan asli sebentar ya. Tak perlu dirabak, ada scan. Apa batu ya? Scan apa tuh alat tuh? Oke, nah kalau itu tuh? Bisa dilihat melalui sinar ultraviolet atau sinar UV. Itu kalau bisa kita lihatnya di bank, khususnya di Bank Indonesia itu punya alatnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada, nah boleh di zoom. Wah, di zoom. Apa nah, sih ya? ada beberapa hal kalau misalnya uangnya dilihat pakai sinar ultraviolet akan ada beberapa bagian yang terang. Yang mana tuh? Iya, boleh nanti Oh, Bang. ini nanti hasilnya nih. Ya, hasilnya kayak gini. Ada beberapa bagian uang yang terang. Ini udah pasti uang asli. Terus saya juga bisa gak lihat nih nomor-nomor yang ada huruf nih. Ini namanya nomor seri. Oh, seri tahu Karena kan? Bank Indonesia tidak akan pernah membuat nomor seri yang sama. Udah gitu. Ya sudah pasti gitu.
Walaupun udah 350 tahun yang lalu pun Nggak tak ada akan bisa sama buat gitu yang ya. sama. Iya. Makin panjang lah Ya, ya. nanti kan uang yang udah rusak akan didaur ulang, jadi angkanya bisa dipakai lagi. Oh begitu. Jadi uang yang rusak, ini uang misal ya saya punya uang 100.000 dengan nomor seri yang ada nih. Ketika rusak, apa yang rusak? Hilang bagian atas. Tapi nomor seri masih ada gitu kan? Ditukar, Ya. apakah nomor serinya tetap atau berubah? Nah, kalau misalnya abang dapat uang rusak nih, rusak, itu bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Tapi daftar dulu di pintarbi.co.id, pilih Kalimantan Barat, pilih Bank Indonesia Kalimantan Barat, penukarannya setiap hari Kamis. Oh setiap hari kami. Ya, di Bank Indonesia. Tapi dengan catatan, uangnya harus sempurna. Kalau misalnya ada kerusakan, itu setidaknya 2/3 yang utuhnya. Jadi misalnya searah benang pengaman inilah. Benang pengaman ini. Oke. Kalau misalnya ada bagian sedikit yang rusak kayak misalnya tergunting atau apa, itu masih bisa dikembalikan dengan utuh. Oh gitu. Setengahnya akan dipertimbangkan lagi di Bank Indonesia karena kita pakai alatnya lagi, Kak. Gitu. Gitu. Oke. Tapi nomor serinya berubah lah ya. Iya, berubah lah pasti. Berubah, tapi nomor yang seri lama dikasih dihancurkan baru. gitu. Dikasih Kira baru. dibuat aja nomor seri yang ada. Benar ya gitu kan? Oke, seperti yang tadi Kak, cara kita memudahkan melihat uang asli, uang atau uang palsu tanpa bantuan alat, yaitu dengan 3D tadi Kak. Dilihat, diraba, diterawang. Karena kalau misal kita lihat, uang ini kalau uang rupiah yang khususnya emisi tahun 2022 ini, warnanya tuh ngejreng-ngejreng. Oh, ngejreng-ngejreng Ya, ya. ngejreng banget warnanya. Kalau Warnanya misalnya tuh pink itu pink banget, birunya biru warnanya banget. tuh ngejreng Kalau gitu. misalnya warnanya pucat, bisa dicurigai gitu. Terus diraba. Nah, raba tadi tuh ada bagian blind code, terus nominalnya bisa diraba, itu bakalan terasa kasar. Terus pahlawannya diraba akan terasa kasar dan di burung garudanya akan terasa kasar. Iya. Terus kalau biasa orang ngeliat sih dengan cara diterawang sih yang paling mudah. Kalau terawang pasti ada gambar watermarknya, gambar pahlawannya. Gambar pahlawan Iya, sama pahlawannya. sama saluran itu ya. Ya, ini Saluran namanya apa tanda namanya? saling isi atau Pita dia. retroverso. 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 Ya, tidak akan bisa sama. Ya, benar banget. Karena uang emisi tahun 2022 ini adalah uang teraman di seluruh dunia. Maaf, bukan teraman, desain terbaik. Desain terbaik di seluruh dunia. Mengalahkan mata uang negara lain seperti ringgit, dolar Aussie, terus dolar Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Menang desain. Kita desain terbaik di seluruh dunia. Ya, desain terbaik. Betul loh. Saya setuju. Karena kalau kita lipat tetap masih bagus. Ya, kena benar. air masih bagus. Benar. Kalau iya tak mudah Ya. robek, Tak luntur, tidak ya, mudah rebek, tidak mudah luntur. Ha-ha. Terus kita biar berlama-lama tak mudah ronyok itu ya. Betul, Oke. betul Karena sekali. apa? Saya kan punya uang kayak ringgit, punya uang dolar. Belipat tuh bebekas lipatannya. Betul. Oke, Kenapa kenapa tambah tambah kecil? kecil? Kalau misalnya, ya benar banget. Kadang tuh yang tanya, kenapa sih uang rupiah yang semakin nominal kecil, lebih ukurannya makin kecil. kecil? Sampai orang bilang uangnya macam monopoli. Menghemat Ya, ada. kertas ke? Itu salah satu trik atau cara dari Bank Indonesia agar masyarakat tidak boleh memasukkan uang. Kalau misalnya uang emisi tahun 2016 itu Iya. dari 100.000 sampai 1.000 Sama ukurannya semua, sama. ya? Betul. Dan itu ada indikasi bisa dipalsukan gitu. Oh, Tapi begitu. kalau misalnya uang yang 100.000 sampai 1.000 akan semakin mengecil Bagi gitu. yang kalau uangnya nominal kecil makin kecil kan? Ya benar. Tapi uang biasa kadang banyak dikoleksi, imut-imut gitu. Iya, betul. Kecil-kecil. Iya, betul sekali seperti itu. Lanjut. Kok ngomong tentang duit nih semua suka ya. Suka benar sekali Iya, Bang. karena ngomong tentang duit nih, kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ya, benar sekali. Apapun itu butuh uang. uang. Nah, tentang apa gitu? Tentang duitnya. Tintanya khusus dibuat ke tinta biasa kita beli nih.
Pastinya tinta khusus loh Bang dari yang cetak ini. Oh ya, teman-teman, yang mencetak uang rupiah ini bukan Bank Indonesia, tapi Perum Peruri. Bukan asli Indonesia Bukan. gitu. Yang cetaknya beda Juga lagi. Indonesia nyetak. Itu pakai tinta khusus Bang untuk mencetak uang rupiahnya. Nyetak di Indonesia atau di luar itu ada ya? Tetap di Indonesia. Oh, tetap di cetaknya. Indonesia, tapi Ya. bukan asal Indonesia Ya. alatnya. Oh, begitu. Iya, 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 iya. Ya, Iya. ya itu. Heeh. Itu kalau di BI itu ada namanya uang bersambung. Ya, uang bersambung. Uang bersambung ya. Ya, kalau uang bersambung itu biasanya kalau misal belum terpotong tuh nominalnya lebih tinggi dibanding harga asli. Misalnya uang 5.000 dua nggak dipotong. Itu biasa banyak orang gunakan sebagai kenang-kenangan, terus koleksi, terus juga kadang biasa orang buat sebagai mas kawin atau mahar seperti itu Kak. Bisa dipesan melalui Bank Indonesia juga, di Pintar BI juga. Oh, bisa Itu dipesan. Iya, bisa dipesan. Tapi dengan catatan apabila uangnya digunting nominalnya tetap 5.000. Tapi kalau uangnya tidak digunting nominalnya tetap berbeda. Bisa di atas 100.000 tergantung nominalnya Kak. Oh, Gitu Kak. gitu. Iya. Ketika kakak gunting ya dengan benar, nggak ada coret-coretan, nggak ada yang cacat sedikit yang nggak becek sini, itu bisa. Tapi sayang dong kak, kalau misalnya digunting gitu kan uangnya, karena dibelinya tuh lebih mahal dibanding harga nominal, gitu. Gitu. Iya. Begitu ya. Ya, untuk mahar bagus ya. Dan juga Bank Indonesia tuh punya namanya UPK. Ya. Kalau dipesan boleh berarti. Ya boleh, pesan melalui tetap di Beda. pintarbi.co.id. Iya. Dan juga abang kakak pernah dengar dulu uang 75.000? Iya, pernah Nah, simpan. itu adalah namanya UPK atau uang pecahan khusus. Masih ada sekarang nih. Yang dibuat pada saat event. Waktu itu kan peringatan 17 Iya, event 75. HUT 75 RI yang tahun. 75 tahun, benar sekali. Oh, jadi sekarang nggak agak buat ya? Ya, enggak Kalau lagi. dipesan? Enggak Enggak. bisa. Susah orang cari itu. Iya, benar. Nah, Oke. Oke, baik. Nah, berhubung sebentar lagi mau Idul Fitri Kak ya. Nah, kalau di Pontianak ini ada tradisi nanggok duit. Ya, nanggok duit. Nah, tentunya masyarakat perlu uang-uang kecil, khususnya uang-uang baru. Nah, itu bisa ditukarkan di Masjid Raya Mujahidin dan 70 tempat perbankan konvensional lainnya. Sebelum itu daftarnya di pintarbi.co.id, pilih provinsi Kalimantan Barat dan tentukan mau tanggal berapa ngambilnya. Jam kerjanya Senin sampai Kamis. Ya harus daftar dulu. Bisa juga di bank-bank konvensional, tapi Iya, iya. kalau di bank konvensional itu ada hari-hari tertentunya aja. Untuk lihat jadwalnya silakan buka Instagram Bank Indonesia Kalbar. oh jadi daftarnya itu di Bank Kalbar, Bank Indonesia, Ya, Bank- di Pintar di itu. Pintar BI. Tapi semua bank itu bisa. Ya bisa, tapi sesuai dengan Profesional. tanggalnya. Iya, iya. Ya sesuai dengan tanggalnya. Kita Begitu, pilih milih tanggalnya. banknya yang mana mau gitu ya. Ya benar banget. Oh, begitu. Tapi rencana nih ada gak sih mau buat duit baru lagi? Kalau Bank untuk Indonesia nih? info ini belum ada ya, Belum Bang, ada ya. karena untuk pembaruan itu perlu adanya upgrade lagi dan kita belum tahu nih upgrade-nya apa lagi dari Bank Indonesia. Ditunggu aja Oh, ke depannya. begitu. Tapi Kamisen. Itu belum, Belum ada info ya? Iya, belum ada. Karena itu pernah dapat isu. Bang apa akan ada duit baru keluar. Kan Itu belum ada, buat ada Bang. info hoax begitu ya. Ya, belum ada. Belum ada. Duit baru, model baru. Model baru karena mau ganti presiden kata itu. Ganti duit. Belum ada. Belum ada ya. Itu bisa dibilang berita yang tidak benar. Belum. Begitu. Itu berita hoax. Berarti tetaplah duit ini tapi dicetak baru gitu mungkin ya. Ya, benar banget, Bang. Nah, ngomong-ngomong tentang penukaran uang. Untuk
di Mujahidin informasinya itu kan ada penukaran uang. Benar. Itu di tanggal berapa tuh? Kalau untuk di Mujahidin, untuk minggu ini kita Senin sampai Kamis tanggal 17 sampai tanggal 20. Dan kuotanya kalau untuk khusus di Mujahidin itu 300 orang untuk minggu pertama, minggu ini. Di minggu depannya nanti 1.000 orang. Oh, 1.000 orang. Ya. Penuh dah ke? Apa? Penuh dah ke? Ya insya Allah lah. Ya insya Penuh Allah. dah, Dan ya? selalu penuh. Ya selalu penuh. ya. Karena antusias masyarakat berbondong-bondong menukarkan uangnya untuk THR biasanya. Oh begitu, iya. Kenapa enggak langsung? Karena supaya ada pencatatan keuangan dari Bank Indonesia dan juga supaya uangnya ini bisa dilihat peredarannya kemana aja. Kalau misalnya Bank Indonesia mengedar uang sebanyak-banyaknya, ditakutkan akan terjadi inflasi atau kenaikan harga karena masyarakat udah banyak pegang uang. Seperti itu. Error. Bisa dicoba secara berkala kah? Atau tipsnya lagi bisa dicoba pas sahur atau jam tengah malam sebelum tidur. Karena banyak make kali ya. Iya. Jadi itu error deh. Ya, antusias karena websitenya digunakan tuh di seluruh Indonesia. Tapi kita nukar enggak kena potong. Enggak kok, enggak. Video tempat lain ada potongan itu yang yang mana tuh? Ada potongan tuh, bukan lewat bank ya. Makanya kalau mau tukar uang harus lewat bank, betul ya? Iya, betul. Tapi kalau tidak mau dapat kamu kena potongan itu, admin tuh, itu luar dari bank. Iya, benar banget. Nah, ini kan ada jasa sekarang nih. Iya, Jasa penukaran uang dari berapa kayak mungkin toko-toko gitu ya atau beberapa tempat gitu, jasa penukaran uang itu kena adminnya. Nah, kalau dalam Islam itu enggak boleh kan enggak ya? Nah, tapi ya bagaimana lah kalau bank dah habis. Bisa habis ke bank tuh. Ya, kalau di sini ada kuotanya, Kak. Kalau untuk di bank konvensional, bank yang banyak di Pontianak Kuburaya, terus ada juga di Singkawang dan lain sebagainya itu, bank konvensional itu 100 orang per hari. Ya, 100 orang per hari, tapi kalau di khusus di Mujahidin 300 orang per hari. Oh, gitu. Iya, kalau mau ngambil semua dari nominal 50 sampai 1.000, totalnya 4.300.000. Gitu. Baik, saya mau nanya nih. Kalau misalkan begini, kan kita mau nuker duit kan harus pakai ini dulu ya, webs ya. Betul. Terus ketika kebetulan ya kita itu kan pas ngambil duit di bank, kayak biasa tuh dah. Pas kita mau ngambil duit di bank, terus kita langsung ngomong nih sama si tellernya, langsung dong ditukerin sama 20 ribuan pecahan ini, bisa nggak? Atau harus ketika di situ juga kita harus menggunakan web dulu atau gimana? Untuk saat ini, khusus untuk teman-teman yang penukaran di bank-bank biasa, itu wajib dulu daftar di pintarbi.co.id. Karena pasti tellernya atau sapamnya bakalan nanya, Ibu udah daftar di Pintar BI? Pasti bakalan ditanya. Itu tidak bisa, ya harus daftar dulu di pintarbi.co.id karena ini udah aturan baru dari Bank Indonesia. Aturan baru itu tahun berapa? 2005 tahun ini? Iya, tahun ini. Iya. Kok tahun kemarin tuh kami masih bisa. Itu tahun lalu. Tapi kalau misalnya diwajibkannya tuh tahun lalu, tapi sekarang udah bisa menukarkan di bank-bank konvensional yang ada di 70 titik di Kalimantan Barat. Berarti wajib dengan mendaftar di pintarbi.co.id ya sekarang ini. Wah, berat lagi sosialisasinya Bank Indonesia ini. Ya. Mungkin kalau misal ada pengunjung yang bingung untuk penukaran uang, mungkin boleh ke stand Bank Indonesia. Boleh tuh tanyakan penukaran uang. Iya, boleh langsung ke sini atau bisa ke stand untuk tata cara penukaran uang nanti akan kami pandu menggunakan gawai teman-teman semuanya. Begitu. Ya. Gawai itu handphone atau HP? Iya, itu bahasa Indonesianya HP. Gawai HP. Ya.
Ya, kepada teman-teman, saat ini sudah bisa melakukan penukaran uang, baik itu di Masjid Raya Mujahidin maupun di bank konvensional yang ada di Pontianak dan Kuburaya, khususnya seperti itu. Tapi juga bisa di Kota Singkawang, Sintang, Ketapang, Sibau, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa dulu untuk mendaftar di pintarbi.co.id. Setelah itu pilih lokasi Kalimantan Barat dan akan ditampilkan tempat-tempat yang bisa melakukan penukaran uang. Setelah itu pilih jamnya, jam kedatangan, terus isi data diri dan tentukan mau menukarkan uang nominal berapa. Karena sistem untuk penukaran itu segepok gitu Kak. Betul. Segepok gitu. Seperti itu. Nanti abang datang, sudah selesai, sudah selesai daftar, download kode verifikasinya, tunjukkan kepada petugas dan bakal dapat nomor antrian. Nanti abang akan maju ketika nomor antriannya sudah dipanggil, seperti itu. Begitu. Ya. Baik, tadi pesannya nih, jangan lupa kalau mau nukerin duit, nukerin uang ya, buka dulu webnya di pintarbi.go.id dan pastikan punya kuota. Kalau nggak ada kuota nggak akan bisa, oke? Dan ada salah satu pesan juga dari Bang Kalbar dan Bang Kalbar Syariah. Boleh nih kalau misalkan yang sudah ataupun sudah berhasil masuk ke websitenya pintarbi.go.id, pilih lokasi kalau mau ke Bang Kalbar Syariah boleh ya. Yang ada di Mujahidin juga silahkan, nggak apa-apa, bisa juga ya. Dan untuk informasi lebih lengkap bisa ke Instagramnya Bank Indonesia. Oke. Dan kami juga punya Instagram yaitu @cbp_rupiah_kalbar. Bisa juga tanya dengan adminnya atau misalnya komen di postingan CBP Rupiah Kalbar. Ya, CBP_rupiah_kalbar. CBP Rupiah_kalbar. Oke. Ada lagi Ahi, mau nanya lagi nggak? Mumpung masih ada di sini. Nanya apa lagi ya? Udah cukup jelas nih. Jadi Cuman keris kita keris mengasih tadi bukan alat ya? Bukan senjata ya. Bukan senjata keris tadi ya. Oke. Baik, mengasih juga tahu Ibu Vila nih. Boleh. Kalau mau nukar di Mujahidin mungkin udah penuh ya. Nah. Ada kesempatan di bank-bank lain. Oke, di bank-bank lain bisa ya. Dan ada penanya, 2 orang penanya. Oke, silakan, silakan. hadir ke Ini panggung utama. Dapat Oke. apa nama nih? Silakan, kita punya tumbler Tumbler, cantik dan menarik. Mau nanya atau mau ditanya? Nah, mau nanya. Mau nanya boleh ke sini, Bang. Silakan, Bang. Ayo, Bang. Sakos kita yang nanya. Ayo, atau kita yang nanya. Ayo dong, boleh ke sini sekalian. Mumpung lagi ada live bersama Bank Indonesia. Oke. Wah, ayo Bang. Pak Boleh ke sini Bang, silahkan. Nggak usah takut lah. Nah buka dah nih. Oke, mungkin ada yang Bang. mau ini bertanya, punya hal-hal yang mengganjal di hati terkait Dapat tumbler nih. dapat tumbler cantik Dari ya. Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Boleh dibantu? Cinta bangga paham rupiah. Paham Oke, apalah. di sini bisa ya? Kameramen di sini bisa nanyanya. Oke, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gin Hardiman. Di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana sih sistemnya cinta, paham, dan bangga rupiah. Kemudian kiris itu bagaimana cara melihat keasliannya. Oke, itu saja. Oke, siap. Oke, dari Kris dulu lah ya. Tadi ditanya bagaimana cara melihat keaslian Kris. Untuk melihatnya itu, di Kris itu tentunya akan ada QR code, terus akan ada nama merchantnya, ada nomor serinya, dan ada tanggal cetak untuk Krisnya itu. Dan ketika di-scan itu akan keluar sesuai nama yang ada di cetakan Krisnya itu gitu. Itu untuk melihat keasliannya. Yang CBP, Pak. Kalau CBP tadi ada
Setiap poin C, B, P itu ada 3 poin tadi. Cinta, ada 3 M. Mengenal karakteristik dan desain uang rupiah. Yang kedua, merawat uang rupiah supaya tidak mudah rusak dengan cara 5T. Tidak dilepat, tidak diremas, tidak dicoret, tidak dibasahi, dan tidak di staples. Selanjutnya adalah menjaga keaslian uang rupiah daripada uang palsu dengan cara 3D. Dilihat, diraba, diterawang. Terus tadi poin bangga. Bangga menggunakan rupiah karena rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah, simbol kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, dan sebagai pemersatu bangsa. Terus di poin paham tadi ada 3B, bertransaksi, bisa gunakan uang tunai maupun tunai, bisa gunakan kris. Terus berbelanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan, dan berhemat. Atau kita bisa nabung ataupun berinvestasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Kadri dan saya akan bertanya tentang keaslian uang rupiah secara kertas. Kan tadi disampaikan dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Yang dilihat, diraba, dan diterawang itu maksudnya seperti apa? Oke. Terima kasih. Oke, sama. Mungkin saya boleh abang ya atau ke sini? Oke, saya izin ya. Oke, boleh sini bang. Oke, kalau misal kita lihat bang, kita lihat uang ini, kita bisa lihat warnanya. Kalau uang 5.000 warnanya coklat. Terus lihat nominal, betul enggak uang 5.000 ini nolnya 3? Terus kita bisa lihat nomor serinya. Nomor serinya, kenapa? Karena Bank Indonesia tidak pernah mengeluarkan uang dengan nomor seri yang sama. Terus yang kedua adalah diraba. Abang boleh raba bagian yang pinggir ini, yang ini ya, yaitu ini namanya blind code atau kode tunanetra yang digunakan teman-teman kita yang nggak bisa melihat. Jadi mereka akan tahu nominal uang rupiahnya berapa. Jadi semakin tinggi nominal uang rupiahnya, blind code-nya akan semakin sedikit. Contohnya di uang 5.000 ini, blind code-nya ada 5 di kiri dan 5 di kanan. Nantinya adalah di terawang. Kalau kita dekatkan dengan sinar cahaya, itu akan ada gambar pahlawan yang sama dengan yang ada di depan di sini. Itu namanya watermark. Terus ada juga ini, namanya tanda saling isi atau retroverso. Kalau misal abang lihat, ini gambarnya kayak terputus. Tapi kalau misal abang dekatkan terawang atau dekatkan dengan sinar, dengan senter, itu logo BI-nya nyatu. Seperti itu bang, lebih mudah seperti itu. Ya, terima kasih kembali. Baik, itu dia ya. Sudah ada yang bertanya nih. Alhamdulillah hari pertama. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya? Boleh sekali. Di kesempatan berikutnya nanti kita akan berbicara kembali karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 17 lewatnya berapa 17.06. Iya, 17 lewat 6 menit. Mungkin jika ada closing statement dari CBP dan juga Kris boleh disampaikan kepada pendengar ataupun pemirsa. Oke, mungkin sebagai untuk mengingatkan, menginformasikan lagi pada masyarakat, jika ingin menukarkan uang rupiahnya itu bisa daftar online dulu atau daftar mandiri di pintarbi.co.id, pilih Provinsi Kalimantan Barat dan silakan pilih lokasi yang terdekat dari tempat tinggal atau tempat pekerja teman-teman semuanya. Seperti itu.
Oke, kalau untuk Kris, untuk khususnya Bazar Ramadan ini, untuk para penjual, jangan kasih kendor untuk cari masyarakat bayarnya pakai Kris. Karena sampai tanggal 24 kita akan hitung terus berapa transaksi yang masuk. Dan juga kalau mau main ke booth silahkan, dan juga untuk pembeli juga nih, kalau ada yang beli scan, pakai Kris 3 kali itu bisa tukar kupon door prize di stand Bank Indonesia. Ya, benar sekali. Oke, itu. Cukup. Mau nambah lagi? Sudah Udah. cukup. Saya ini udah 2 kali, udah 6 kali beli. Dapat 2 kupon dah. Alhamdulillah. Pakai kris. Dan juga bilang ke Bank Indonesia nih, karena kita ini kan hampir setiap hari ditanya sini ya Kak ya. Tuh. Terus kadang kita kegiatan nih hampir tak terduga tahap kita buat kegiatan. Betul. Bolehlah Bank Indonesia siapkan selalu souvenirnya. Souvenir. Karena Tolong kita sering ada disiapin. kegiatan ya. Iya, tolong disiapin karena kalau orang-orang kreatif tuh tanpa direncanakan muncul Muncul, ya. ya. Ada aja kegiatannya gitu. Jadi tolong ya Bank Indonesia. Oh. Tiba-tiba ramai ya sini ngumpul kan gitu. Boleh. Baik. Dan terima kasih sama Kak Devi dan juga Bang Fatur sudah membersamai kita di sini ya di panggung Bazar Ramadan Mujahidin Kalimantan Barat. Ucapan selamat berbelanja juga untuk para pengunjung, untuk para pembeli ya, silahkan ajakan juga untuk menggunakan kris dari penjual ya, karena di akhir periode Bazar Ramadan ini ya ada challenge ataupun ada bukan kuis ya, ini untuk penjual. Ada 6 juta rupiah hadiah total ya untuk 3 penjual yang menggunakan ataupun bertransaksi dengan kris terbanyak. Itu persembahan dari Bank Indonesia. Oke, bisa diulangi CBP? Cinta, Bangga, paham, rupiah. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.